daerah, kita harus paham dulu dia itu interest ataupun prioritasnya ya kemana. Itu akan sangat helpful, membantu. Nah, itu yang ini. Jadi bukan berarti apa ya, istilahnya kalau saya buat relatif perbandingan aja ya, Bapak Ibu ya, mungkin ini hipotetikal ya. Ada membuat policy brief yang ide kita sendiri kita tuangkan tanpa memperhatikan audiens kita, terus kita membuat policy brief ya, terus kita memperhatikan, oh Pak Sekda punya apa namanya interest mengenai pertanian singkong apalah cabai atau apa gitu, ini kita sesuaikan ke sana. Nah, kemungkinan besar ya, tanpa perlu ada kewajiban-kewajiban gitu ya, namanya kita mengadvokasi, kemungkinan besar lebih chance-nya diterima tentu yang memahami audiens dari rekomendasi kebijakan kita. Itu yang penting sekali gitu ya. Nah, walaupun kadang situasinya kita nggak bisa paham, belum tahu arah ataupun selera ataupun prioritas dari pimpinan ataupun pembuat kebijakan, dan kita punya ide. Nah, ini strategi membungkus rekomendasi kebijakannya, berarti ya. Nah, eh, kalau menggunakan kata wajib, saya kira satu ya agak sulit karena wajib itu kan kalau tidak dilakukan malah dosa gitu ya, harus dilakukan lah intinya ya. Nah, di sini yang dikenal dalam dunia kebijakan apa policy brief itu namanya advokasi ya. Makanya kita harus tahu audiens kita, tahu resistensi di mana ya, dan meyakinkan bahwa ini kalau tidak dilakukan cost-nya, dampaknya jauh lebih besar. Dan tentu kita perlu juga dukungan-dukungan ya, siapa yang akan menjadi defender kita, pendukung-pendukung kita itu kadang perlu gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi pendekatan wajib tidak wajib mungkin lebih pas ini bagaimana kita mengadvokasi gitu ya. Itu jawaban respon saya Pak Suryo. Baik, terima kasih Pak Hairul. Mungkin ada tanggapan dari penanya, Bu Neti Andriani. Apa sudah cukup? Jika ingin menanggapi, silakan. Jika Bapak Ibu ada yang resen dulu, mungkin kita dahulukan Bapak Ibu dari peserta. Oh, udah dijawab nih. Terima kasih Pak untuk Mohon izin, Pak. jawabannya. Sudah. Resen silakan Pak. Oh, Ya, dari Sulawesi Barat. oh silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Eh, Mohon izin, Pak Moderator, Pak Hairul. Eh, Menarik sekali apa yang kita bahas pada hari ini. Tentunya ini sangat penting, terutama bagi kami sebenarnya yang di daerah yang sebenarnya policy brief ini belum begitu familiar di daerah. Namun saya lihat tadi beberapa penjelasan memang harus segera kita upayakan karena begitu banyak permasalahan di daerah sebenarnya bisa dibuatkan policy briefnya sehingga permasalahan itu akan kelihatan seperti apa rekomendasi yang dihasilkan. Tadi sudah juga dijelaskan bahwa beberapa dokumen perencanaan itu sebenarnya belum memiliki analisis yang kuat dalam penyusunan perencanaan. Eh, ada beberapa hal yang mungkin perlu kami pertanyakan juga. Nah, sebagaimana kita tahu tadi juga bahwa salah satu inti dari policy brief ini adalah adanya rekomendasi ya, rekomendasi. Nah, beberapa rekomendasi yang selama ini coba kami lihat-lihat itu ada beberapa rekomendasi yang sifatnya general saja, umum saja, sehingga tidak begitu menarik ketika ini akan dimasukkan dalam atau diintegrasikan dalam dokumen perencanaan. Nah, menurut Pak Hairul,
cara menarik sebuah rekomendasi yang betul-betul bisa diterapkan di daerah itu seperti apa? Apakah misalnya sifatnya mendalam, atau karena ada juga beberapa yang rekomendasi yang tidak begitu implementatif kita laksanakan, tidak sifatnya tidak implementatif untuk dilaksanakan oleh daerah. Yang kedua, terkait dengan polisi brief ini juga, tadi saya sepakat dengan penanya sebelumnya bahwa sepertinya perlu ada pendampingan teknis dari BRIN. Mungkin misalnya begitu daerah membuat sebuah policy brief, itu nantinya mungkin ada verifikasi dari BRIN sendiri, sehingga policy brief yang dihasilkan nantinya bagi daerah-daerah itu bisa lebih diterima oleh pengambil kebijakan. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Saleh dari Baprida Sulbar ini menanyakan terkait polisi brief belum umum di daerah beliau, lalu bentuk rekomendasinya juga masih umum, belum menarik gitu. Apalagi jika untuk diintegrasikan dalam rekomendasi kebijakan, dalam dokumen perencanaan pembangunan ya, dan mungkin sifatnya tidak implementatif. Selanjutnya sih saran yang terkait penanya sebelumnya ya, pendampingan policy brief dari BRIN. Itu Pak Heru, silakan untuk menjawab. Baik. Eh, Kalau untuk menyusun policy brief mungkin di beberapa daerah, beberapa organisasi belum populer, tapi kami informasikan juga di banyak negara dan beberapa organisasi itu sudah sangat populer, ya Pak ya. Itu dan kami kira di paparan kami jelaskan bahwa dalam penyusunan kebijakan di slide awal ya, dari eviden kami sampaikan banyak masih sedikit yang menggunakan penelitian dalam hal menyusun atau membuat merumuskan kebijakan. Salah satu alasannya kalau kami bawa ke detail adalah ternyata hasil penelitian itu suka lag behind, datangnya telat, gitu ya. Kebutuhan policy itu kadang cepat, ya, kadang cepat, tapi penelitiannya baru dibuat, gitu ya. Jadi suka basi tadi istilah Pak apa namanya tadi yang sebelumnya lupa kami Pak Sofyan ya. Nah, policy brief ini merespon hal tersebut. Dia bisa cepat ya, bahkan istilahnya SKS dah, tapi nggak baik juga ya. Tapi bisa dikerjakan dalam minggu lah ya, dalam minggu dengan data-data dan mungkin lihat tadi ada yang cuma 2 halaman, 4 halaman. Kami kira mengerjakan 4 halaman nggak butuh waktu lama ya, tapi tergantung analisisnya sedalam apa ya. Jadi policy brief ini bisa memenuhi kebutuhan pengetahuan kebijakan, tapi tidak perlu melakukan penelitian yang mendalam gitu ya, yang kadang bisa sampai setahun 2 tahun ya. Nah ini keuntungan dari policy brief ya. Nah bagaimana policy brief yang menarik? Apakah selama ini masih general? Ya itulah tadi di paparan kami sampaikan policy brief itu selain singkat harus fokus ya dan implementable ya, artinya udah ada langkah-langkah konkretnya ya. Saya bisa kasih contoh nih ya, mungkin saya share tapi kami juga, saya pribadi sedang menyusun sebuah policy brief ya. Nah kedetailannya seperti ini 1/2 halaman gitu ya, mengadvokasi untuk RPJMN dan Renstra ya. Mudah-mudahan suara kami hari ini Mas. Soalnya sepertinya crash ini. Dengar Pak, dengar. Ya, jadi Bapak Ibu Jelas, Pak. jelas ya. Nah, ini rekomendasi kami ke Kementerian Kesehatan ya. Beberapa poin. Tapi intinya terkait dengan kader ya. Bagaimana Kementerian Kesehatan kami challenge untuk menyediakan kader kesehatan ya untuk pelayanan dasar. Nah, jadi dan ini kami sasar untuk renstra mereka. Nah, ini salah satu contoh Pak, bahwa rekomendasi yang kita ajukan, walaupun masih sifatnya rekomendasi,
ini harus udah cukup spesifik ya. Jadi clear apa yang harus dilakukan oleh Bapak Menteri atau dan jajarannya. Itu kami tutup kembali ya. Nah, kalau nanti dibuat umum, ya, kalau nanti dibuat umum, mungkin istilahnya additionality itu apa ya? Nilai tambah dari rekomendasi kita tidak bisa tidak bukan nilai tambahnya minim gitu ya. Ah, kalau bahasa Jakartanya mohon maaf nih ya. Nggak manfaat, nggak ngaruh ide apa rekomendasinya itu aja, nah, gitu. Nah, itu yang mungkin bisa apa namanya membuat kualitas dari sebuah rekomendasi kebijakan itu akan berbeda. Tentu ada aspek-aspek visual ya Pak ya. Visual artinya di tulisannya lebih besar, fontnya lebih menarik, tampilannya, data-datanya lebih atraktif. Nah, itu ada faktor juga ya. Tapi kalau saya percaya itu, saya nggak menolak itu, tapi konten matters ya. Isi itu nomor satu ya. Nah, baru dilengkapin bahwa visualnya baik, bagus, ya itu juga penting ya. Saya nggak mengabaikan hal tersebut gitu. Gitu. Tapi jangan terlalu lebay bahasanya itu terlalu visualnya bagus, tapi isinya istilahnya kosong, ya itu juga kelihatan lah ya. Nggak ini. Mungkin itu yang ini. Terus bantuan teknis ya untuk policy brief sebenarnya ini yang sedang kita lakukan tuh salah satu bagian dari proses bantuan teknis ya Pak Suryo ya gitu ya. Tapi monggo kalau mau dibuat semacam lebih kepada karena kan ada namanya bantuan teknis yang sifatnya lebih generik seperti ini, tapi bisa juga dalam bentuk pelatihan ya sehari 2 hari gitu. Nah, itu udah lebih teknis lagi, udah ada pakai kurikulum dan kita mungkin udah pakai simulasi ya menulis policy brief bisa seperti itu ya. Nah, tapi monggo ini bisa juga difasilitasi jika memang ada demand ke sana ya. Memang saya kira itu salah satu peran BRIN ya, Pak Suryo ya, salah satu peran BRIN untuk bisa memfasilitasi Berida hal-hal seperti ini. Gitu. Kalau memang harus dibuat pelatihan ya pelatihan mungkin pelatihan 1-2 hari gitu nggak terlalu menyita waktu ya dengan output yang lebih jelas. Untuk yang itu kami tampung ya ide binteknya mungkin harus kita diskusikan dulu dengan DRID-nya. Saya kembalikan ke Pak Suryo. Terima kasih Pak Heru. Ada tanggapan Pak Saleh atas jawaban narasumber? Izin Pak. Saya kira sudah sesuai Pak, dan terkait dengan BIMTEK itu mungkin nanti kami bisa bersurat ke BRIN untuk dilakukan pendampingan melalui BIMTEK Pak, supaya ini lebih bisa dimaksimalkan ke depannya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Saleh atas tanggapannya. Selanjutnya, Bapak Ibu yang ingin resen kembali, jika ada yang didiskusikan, atau ada yang nanya kapan IDSD 2024, mumpung ada Pak Direkturnya selaku narasumber. Nanti Ini yang banyak jawab Pak biasanya Yudi Pak. itu Pak, Wah. Saya kira Pak Heru langsung. karena beliau yang pontang-panting nanti. Wah, terima kasih banyak ini Pak Heru yang bantu mengukur IDSD ini. Biasanya kalau kita ngadakan BIMTEK ini pertanyaannya yang basic-basic juga keluar Pak. Halo, ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan? Nah, ini Bapak Ibu kesempatan nih kenalan sama direktur yang mengukur IDSD ini. Ya kan di acara ini saling kenal juga kan sebenarnya. Iya Pak, maksudnya itu Pak. Biar mengenal Pak, di izin Pak BRIN Khairul, ada deputi kebijakan riset. Ya izin Pak silakan Khairul. Pak Sofyan dulu. Kalau bisa dibantu Pak, ada contoh atau sampel yang tadi Bapak sampaikan yang berhubungan misalnya kaitan dengan produk unggulan daerah yang policy briefnya bisa kita jadi pedoman Pak, minta dibagikan Pak. Oh, Oh eh itu di kami Pak, nanti bisa Pak. tuh Hubungan daerah. langsung dijawab sama Pak Daripada di Surya. iya, Pak Sofyan Ya, nanti biasanya ada Pak setiap
Ya. tahun kami terkait produk Tapi unggulan saya daerah boleh terkait berpesan ya Pak, prioritas. contoh Ya, baik silakan. ya, contoh itu kadang memudahkan, tapi jangan sampai terikat Iya, ya Pak ya. iya, iya, Pak. Kita Eh, ngembangkan diri nanti, Pak. Justru apa namanya, kadang sering kita karena ada contoh jadi terpaku ke contoh itu. Iya, iya. Nah, jadi kurang kreatif gitu ya. Ya, ini Nah, barangnya udah baru jadi, Pak. Tinggal apa istilahnya formatnya menyesuaikan kan. Jadi tinggal tinggal masukin aja ini, Pak. ya ya siap. Nanti Pak Suryo banyak juga karena di unit mereka juga Iya. menghasilkan beberapa policy brief kami kira. Dikirim ke sini, Pak, atau gimana nanti, Pak Suryo? Contohnya. Bersurat aja atau via WA kepada PIC, PWA Pak? aja lah, Pak. PWA aja. Iya, Bisa si minta nomornya, Pak. Provinsi WA-nya. Riau. Ini ada Provinsi Riau, Dewi Rina. Bu Dewi, ya Bu Dewi kenal tuh. Nah, kalau udah kenal udah, nah itu Pak Ayo masih melalui Bu Dewi aja selaku ya. PIC. Aja iyalah, ya oke. Ya, ke Bu Dewi aja Pak. Ya, ya, Bu. Pak, makasih Pak Suryo. Baik, terima kasih Pak Sofian Adi. Pak Suryo, Selanjutnya ada boleh dari siapa? Maaf ini. saya Pak Oh, Suryo. Pak Yudi. Monggo Pak. Bapak Ibu sekalian, barangkali ingin nimbrung ya berkaitan dengan upaya kita memperbanyak pengetahuan kebijakan ini penting. Ini sudah sudah menjadi semacam pengetahuan umum dan seringkali menjadi tantangan, terutama bagi Bapeda ya, Bapak Ibu mungkin yang ada di Brida tersendiri atau yang ada di dalam lingkup Bapeda, kemudian bidang litbang ini kan sebenarnya kalau kita melihat tantangannya, saya pernah ditunjukkan di satu provinsi misalkan, itu kebutuhan sektor pembangunan atau urusan pembangunan yang harus diakomodir dalam setiap kali membuat RPJMD itu kan banyak sekali. Tidak salah mungkin di atas 30 urusan. Kalau kabupaten saya lihat itu OPD-nya aja udah 40-an ya. Itu semua menyangkut sebuah urusan atau lintas urusannya. Itu semua sebenarnya Bapak Ibu, kalau yang pernah kami dengar dari beberapa Bapeda terutama bagian penyusunan program kegiatan yang bersifat jangka menengah maupun yang tahunan, itu biasanya sangat membutuhkan dukungan kebijakan di sektor masing-masing. Ini contoh sektor pendidikan. Nah, pendidikan saja itu biasanya ini kalau dikeluhkan ya. Kebetulan saya beberapa kali mengunjungi Bapeda dan concern khusus mengenai kebutuhan kebijakan bagi perencanaan itu apa sih. Nah, di situ dinyatakan banyak sekali Pak yang kami butuh dan itu semua kami harus ngarang kadang. Jadi contoh, misalkan tahun ini atau 5 tahun ke depan di sektor pendidikan kami ingin menambah jumlah kursi atau jumlah jumlah bangku sekolah gitu. Itu biasanya yang muncul di tataran praktisnya itu hanya perkiraan angka saja, kemudian tanpa backup eviden atau tidak ada alternatif bahkan. Jadi contoh kita harus menambah berapa jumlah kursi di SD atau SMP di Kabupaten A. Gitu. Nah itu biasanya berlaku hukum tambah 10% atau seperti itulah. Nah, padahal itu semua membutuhkan kajian sebenarnya. Walaupun tidak perlu kajian yang sangat mendalam, tapi harus ada eviden berapa sih sebenarnya kebutuhan total jumlah penduduk menurut komposisi umur. Itu kan butuh backup sehingga nanti pendidikan itu membutuhkan jumlah bangku berapa. Belum lagi jumlah guru dan macam-macam. Hampir semua urusan itu sebenarnya butuh kajian kebijakan yang tidak perlu yang sangat detail sampai ke policy paper atau jurnal internasional bahkan, tapi itu sangat membantu pihak Bapeda, bahkan pasti Brida atau bidang litbang kan terlibat ya. Tapi memang masih langka kajian-kajian kebijakan yang berbasis bukti atau berbasis data. Nah, maka kami mendorong ya di forum-forum seperti ini, Brida memperbanyak saja berbagai, kalau belum bisa yang policy paper yang panjang, kemudian metodologinya sangat kompleks, mungkin policy brief yang sifatnya lebih ringkas, tapi tetap harus didukung dengan data. Nah, itu akan jauh sangat membantu peran Bapeda dalam membuat rancangan program. Bahkan yang dibutuhkan yang kami dengar itu sampai ke level kegiatan dan subkegiatan. Nah, itu semua kan membutuhkan
backup kebijakan dalam arti bukan harus kebijakan peraturan ya. Jadi kebijakan dalam arti berapa sih angka-angka yang layak untuk bisa menjawab permasalahan yang dihadapi di masing-masing urusan atau sektor tersebut. Mungkin itu sekedar ini ya, masukan ke depan barangkali memang penting juga Mas Suryo, kita harus membangun apa namanya knowledge pool ya. Knowledge pool itu kumpulan dari pengetahuan-pengetahuan kebijakan, kalau mungkin berupa policy brief ini dikumpulkan yang sifatnya boleh publish ya, boleh terbuka. Itu dalam satu, nggak tahu kalau di DRID sudah ada belum anunya menu untuk policy brief yang itu bisa menginspirasi daerah lain untuk bisa melihat atau oh begini kajian tentang sektor sosial, tentang agama, tentang macam-macam itu ada knowledge pool yang bisa kita pelajari bersama. Jadi teman-teman di daerah lain bisa mempertimbangkan itu dalam dia membuat kajian-kajian juga. Mungkin itu saja Pak Surya Sudarusula. Baik, terima kasih insight-nya Pak Yudi. Sebenarnya memang dari DRID itu ada linknya Pak. Jadi ada yang dikelola, kebetulan juga dikelola DRID itu di s.id/intrabrida, mungkin nanti bisa dibantu Mbak Rahma ya. Jadi ada NKS yang sudah dilakukan dengan BRIN oleh daerah. Ada juga terkait policy brief yang sudah dihasilkan ya. Mungkin di update-nya di akhir tahun untuk yang 2024 Pak. Jadi ini masih ada beberapa berprogres, tapi untuk 2023 2022 sudah ada Pak. Mungkin itu informasinya Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan. Ada penanya ini Bapak Ibu dari peserta BMB. Pertanyaan terakhir ya Pak. Sorry, satu lagi mungkin Pak. Baik. Ya, mohon izin. Dengan Pak Saleh tadi. Oh Pak Saleh silakan Pak. Tadi, ya siap. Karena tadi dibahas On-cam, terkait. Pak? Oke. Ya, karena tadi dibahas terkait juga indeks daya saing Pak. Sebenarnya sebelumnya kami terima kasih juga selama ini BRIN melalui beberapa data-data indikator. Kemarin waktu kami menyusun RPJ, rencana rencana jangka panjang era kita ada surat edaran dari BRIN itu memproksi bahwa indikator tingkat penguasaan iptek itu bisa diganti misalnya dengan tingkat kapabilitas inovasi atau indeks kapabilitas inovasi yang di pilar ke-12 kalau tidak salah di indeks daya saing. Tetapi sebenarnya di 45 indikator di rencana jangka panjang nasional yang diturunkan ke daerah itu, kami sebenarnya masih banyak indikator yang sulit kami penuhi di daerah. Nah, nanti mungkin kami minta bantu juga BRIN, selain mungkin tingkat penguasaan iptek tadi yang sudah diproksi ke indeks kapabilitas inovasi, mungkin beberapa indeks lain yang masih sulit untuk ditemukan itu bisa disampaikan juga ke daerah, Pak. Mohon bantuannya juga supaya beberapa proksi yang harus disiapkan oleh daerah itu bisa terpenuhi semua. Karena selama ini atau dalam penyusunan dokumen itu agak kesulitan, Pak. Jadi mungkin itu. Jadi selain berikutnya terkait juga dengan di pilar 2, Pak, di indeks infrastruktur. Nah, di pilar 2 itu apakah bisa itu diproksi sebagai indeks infrastruktur wilayah, Pak? Kalau di pilar 2 kan terkait infrastruktur. Nah, apakah itu bisa diturunkan ke pilar indeks infrastruktur wilayah? Mungkin itu, Pak, sekedar tambahan saja. Nah, ini ahlinya Pak Khairul ini memproksi ini nih, termasuk tempat bertanyanya Brida Provinsi. Beberapa Brida Provinsi datang langsung nih ke direktoratnya Pak Khairul menanyakan hal ini. Mungkin sebelumnya bersurat bisa ya dari provinsi. Silakan Pak Khairul, bagaimana Pak contoh untuk yang
tadi indikator yang diturunkan dari RPJPN, diselaraskan RPJPD. Masih mute, Pak? Pak Heru? Baik, ini sebenarnya isu yang juga kita sudah bahas di BRIN ya, Pak Suryo ya. Jadi ada memang dengan bersama Bappenas juga eh, beberapa indikator di RPJPN itu tidak bisa diturunkan secara langsung ya ke tingkat subnasional, provinsi maupun kabupaten kota ya, sehingga perlu dilakukan proksi. Dan di internal BRIN sendiri kami sudah diskusi, dan untuk penguasaan ITEK khususnya ya Pak Suryo ya, koreksi kami kira sudah keluar suratnya juga, kita merekomendasikan untuk ke pilar 12 ya Pak Surya ya. Nah, jadi itu yang bisa kami kira itu yang terakhir kami rekomendasikan dari BRIN, dan khususnya nih lewat dari tempatnya Pak Suryo nih sebenarnya. Untuk pilar 2 juga mungkin kami kalau kami yang bisa kami bilang apakah boleh atau enggak itu tentunya sangat tergantung dari apa yang diukur, Pak, dan apa yang mau Bapak ukur ya. Eh, harus perlu kehati-hatian dalam artian judul indikator belum tentu, ini kadang yang menyusun indikatornya ya, belum tentu merefleksikan apa yang diukur di dalamnya. Sering juga kami menemukan begitu. Nah, mungkin itu kehati-hatian ya. Eh, Kami nggak mau mendiskreditkan beberapa indeks ya yang dikeluarkan oleh kementerian lain, tapi kami melihat ada beberapa indeks yang judulnya misalnya ya mengandung kata riset atau mengandung kata inovasi, tapi di dalamnya banyak apa namanya ukuran-ukurannya lebih kepada administratif misalnya ya. Nah itu perlu hati-hati. Kami nggak bilang indeks itu jelek ya, tetapi mungkin apakah sesuai dengan kebutuhan pengukuran Bapak Ibu sekalian di daerah. Yang kami khawatir adalah nanti indeksnya bagus terus ya, bagus terus ini indeksnya, tapi daerahnya nggak maju-maju.